Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-52. Hari ini saya menyediakan episode ini untuk menjawab satu pertanyaan lagi dari teman-teman terkait dengan zamannya Nabi Adam. Karena memang di forum kita masih ada pertanyaan lagi tentang kapankah sesungguhnya zamannya Nabi Adam itu. Apakah 6.000-an tahun yang lalu, apakah 10.000 tahun yang lalu, ataukah ratusan ribu tahun yang lalu? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena katanya dalam pertanyaan itu ada ketidaksinkronan ya di dalam menyimpulkan di mana kita sudah melakukan kajiannya selama 22 episode. Memang problemnya adalah ketika kita melakukan kajian yang panjang, kita peta ya karena kita ingin mendapatkan detailnya. Maka di bagian akhir kita harus menyimpulkan supaya potongan-potongan puzzle ya ibaratnya kita menggambar menemukan gambar dalam sebuah puzzle, sebuah gambar besar yang dipotong-potong ya dipeta-peta jadi puluhan, katakanlah sudah 22 peta. Terus kita ingin mendapatkan gambar besarnya itu. Maka mau tidak mau kita harus melakukan penyimpulan di tata gambar besarnya itu sehingga kesimpulannya harus benar. Bagaimana sebetulnya cerita tentang Adam itu? Nah, di episode yang lalu kita sudah menceritakan tentang apakah Adam itu manusia atau manusia pertama ataukah bukan, ya. Itu bagian dari kesimpulan itu. Tetapi kemudian muncul lagi pertanyaan, Pak, kok nggak sinkron ternyata? Apanya yang tidak sinkron? Di masa zamannya Nabi Adam. Sesungguhnya zamannya Adam itu di era berapa ribu tahun sebelum Masehi. Kalau dikatakan Adam itu adalah di zamannya 6.000-an tahun sebelum Masehi, maka ada yang nggak cocok. Apanya yang nggak cocok? Adalah ketika dikatakan oleh Al-Quran bahwa Adam ini adalah nenek moyang manusia modern yang sesungguhnya tidak berasal di sekitar 6.000-an tahun yang lalu. Karena begitu ini ditelusuri secara kesejarahan dan secara arkeologi, secara antropologi, ilmu tentang sejarah kemanusiaan, maka kita menemukan bahwa data sejarah antropologi, arkeologi menunjukkan di muka bumi ini sudah ada manusia sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Paling lama ada di 200.000 tahun yang lalu. Kemudian sampai di 100.000 tahun yang lalu itu terjadilah penyebaran keluar dari Afrika, menyebar ke seluruh dunia dan seterusnya. Kita sudah melakukan kajiannya tentang itu. Oke, sekarang bagaimana cara menyimpulkan ini? Maka kita mengambil 3 rujukan itu coba kita rekonstruksi ulang. Setelah itu kita akan melakukan penyimpulan dari 3 sumber cerita munculnya kisah Nabi Adam ini. Oke, sahabat sekalian, yang pertama adalah sumber dari Al-Quran. Yang kedua sumber dari hadis, dan yang ketiga adalah sumber dari ilmu pengetahuan. Mari kita lihat poin-poinnya. Karena dalam kesempatan episode kali ini saya tidak akan bicara lagi detailnya. Ayat-ayat yang mendukung dan seterusnya itu sudah kita selesaikan, sudah kita bahas dalam 22 episode yang lalu. Jadi di episode ini saya akan melakukan penyimpulan-penyimpulan saja dan kemudian menarik sebuah kesimpulan besar, gambar besarnya. Sesungguhnya dari seluruh kajian kita ini kesimpulannya apa? Nabi Adam itu hidup di era kapan, ada di zaman kapan, apakah ribuan tahun yang lalu ataukah ratusan ribu tahun yang lalu. Yang pertama kita simpulkan dari rujukan kita bersumber pada Al-Quran Al-Karim. Ada 8 poin
yang akan kita jadikan kesimpulannya dari seluruh kajian kita. Yang pertama, Adam itu disebut sebagai nenek moyang dari seluruh manusia modern ini. Makanya seluruh keturunannya yang sekarang hidup di muka bumi ini disebut sebagai Bani Adam. Artinya manusia sekarang ini adalah keturunan dari Adam itu, menjadi nenek moyangnya. Ini dengan sangat jelas digambarkan oleh Al-Quran. Satu. Yang kedua, zamannya Adam itu tidak pernah disebutkan secara eksplisit oleh Al-Quran. Apakah beliau itu ada di 10.000 tahun yang lalu kah, atau di 100.000 tahun yang lalu, ataukah bahkan 1 juta tahun yang lalu? Al-Quran tidak pernah menyebutkan gambaran tentang itu. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari apa yang diinformasikan oleh Al-Quran bahwa zamannya Nabi Adam itu sangat terbuka kalau menurut Al-Quran, dibiarkan terbuka oleh Al-Quran. Bisa saja 10.000 tahun yang lalu, bisa 100.000, bisa 200.000, atau bisa jutaan tahun yang lalu. Ya, dibiarkan terbuka oleh Al-Quran. Ini nanti kepentingannya dengan bagaimana kita cara mengambil kesimpulannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran menceritakan Adam itu diciptakan Allah dari tanah. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya bahwa bukan hanya Adam yang diciptakan dari tanah, melainkan Isa juga diciptakan dari tanah. Manusia pada umumnya juga diciptakan dari tanah. Min sulalatin mintin, kata Al-Quran. Diciptakan dari saripati tanah, atau juga dikatakan min turab, diciptakan dari turab tanah. Dalam berbagai macam jenis tanah yang diceritakan oleh Al-Quran, bahwa semua manusia, termasuk Nabi Adam, termasuk Nabi Isa, termasuk semua kita ini diciptakan oleh Allah dari tanah. Yang ketiga. Yang keempat, Al-Quran tidak pernah menyebut Nabi Adam sebagai manusia yang pertama. Tidak ada istilah itu secara eksplisit. Kesimpulan bahwa Adam itu manusia pertama itu disimpulkan dari banyak ayat yang mengatakan bahwa Adam diciptakan dari tanah. Tetapi kita sudah melakukan kajiannya, bukan berarti kalau diciptakan dari tanah maka Adam itu adalah manusia yang pertama. Tidak ada kesimpulan eksplisit itu atau informasi eksplisit itu dari dalam Al-Quran. Kenapa? Karena memang seluruh manusia ini juga berasal dari tanah. Kemudian yang kelima, Adam itu kata Al-Quran dipilih sebagai khalifah dari umat yang sudah ada. Allah memilih Adam, Ibrahim, keluarga Imran dan seterusnya dari umat yang sudah ada di zaman itu. Artinya sebelum Nabi Adam, ya sebelum Adam yang dijadikan sebagai khalifah, itu sudah ada umat. Tetapi Adam adalah yang terbaik terhadap atau dibandingkan dengan umat yang juga sudah disebut sebagai manusia. Nah, nanti kita lihat bahwa ternyata Adam memiliki kelebihan ya dibandingkan mereka semuanya yang sudah ada di zaman itu. Artinya sudah ada umat sebelumnya, umat manusia. Yang keenam, Al-Quran menggambarkan bahwa Adam itu diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Sebagaimana keturunannya juga kata Al-Quran dijadikan khalifah di muka bumi. Khalifah adalah wakil Allah di planet bumi ini untuk mengelola planet ini. Karena digambarkan dalam berbagai ayat yang kemudian kita kaji ya, sudah kita kaji dan kita simpulkan bahwa sebelum Adam itu diciptakan sudah ada kehidupan manusia, tetapi dengan peradaban yang lebih terbelakang dan sering membuat kerusakan, pertumpahan darah dan sebagainya. Maka diciptakanlah Adam untuk menjadi khalifah, mengelola bumi ini, kemudian dibekali dengan ilmu pengetahuan dan kemudian spiritualitas dan petunjuk-petunjuk Allah. Yang ketujuh adalah sangat menarik bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut Adam itu sebagai nabi, melainkan sebagai khalifah ya secara eksplisit. Sedangkan nabi-nabi itu kalau kita lihat dari rujukan Al-Quran ya, karena kita sedang membicarakan rujukan pertama yaitu dari dalam Al-Quran Al-Karim,
bahwa Adam itu secara eksplisit disebut sebagai khalifah. Sedangkan nabi-nabi itu kalau menurut informasi Al-Quran dimulainya dari Nabi Nuh dan kemudian sampai kepada Nabi Muhammad. Ini menarik ya, sesungguhnya merupakan kajian yang tersendiri, tetapi saya informasikan sebagai bagian dari kesimpulan ini untuk menyambungkan, membangun kesimpulannya. Nah, tentang ini saya ingin membacakan satu ayat karena ini belum pernah kita kaji ya. Satu ayat yang menceritakan bahwa Al-Quran secara eksplisit yang menyebut para nabi itu dimulai dengan Nabi Nuh sampai kepada Nabi Muhammad. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wa nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawuda zabura. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Ketika kita mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan para nabi ini, maka kita tidak menemukan sebutan secara eksplisit kepada Adam itu sebagai nabi, Nabi Adam. Ya, ini memang bagian yang kontroversial. Ada yang menyebut Adam itu sebagai nabi tetapi berdasar pada hadis. Sedangkan di dalam Al-Quran ternyata Al-Quran tidak pernah menyebut Adam itu secara eksplisit sebagai nabi. Yang disebut mulai sebagai nabi itu dimulai dari Nabi Nuh dan seterusnya keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad. Dan yang kedelapan, poin-poin yang kita rujuk dari dalam Al-Quran menceritakan bahwa keturunan Adam, yaitu Bani Adam, itu memiliki warna kulit yang sangat beragam. Yang kita sudah membahasnya di episode yang lalu, bahwa ada rasnya, ada warna kuning, ada merah, ada putih gitu ya, ada hitam, ada 5 macam ras keturunan dari Adam ini. Bani Adam itu memiliki warna kulit yang macam-macam. Itu diceritakan oleh Al-Quran. Nah, ketika kita rujuk kepada pendekatan saintifik, maka terjadinya ras, terjadinya warna kulit yang bermacam-macam itu membutuhkan waktu yang cukup panjang dikarenakan terjadinya isolasi secara geografis sehingga memunculkan 5 macam ras itu di planet bumi ini. Kemudian kalau kita melihat rujukan dari yang kedua, sumber yang kedua yaitu Al-Hadis, maka kita akan mendapatkan poin-poin. Yang pertama, Al-Hadis mengatakan bahwa Nabi Adam itu adalah nenek moyang dari seluruh manusia. Ini sinkron dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Yang kedua, hadis menggambarkan bahwa Nabi Adam diciptakan dari tanah secara langsung. Nah, ini kontroversial. Sebagian ada yang menganggap ini sama dengan yang diceritakan oleh Al-Quran, tetapi sesungguhnya ada perbedaan di situ. Di dalam Al-Quran ada penjelasan yang lebih panjang lagi bahwa yang disebut diciptakan dari tanah itu sesungguhnya bukan hanya Nabi Adam, tetapi juga keturunannya semua kita ini dari tanah. Sedangkan di hadis itu mengatakan bahwa penciptaannya secara langsung. Tanah dibentuk seperti manusia, ya boneka manusia, kemudian diucapi kun fayakun, jeder jadilah langsung manusia dewasa. Ini ada perbedaan antara tafsir yang ada di Al-Hadis dengan yang ada di dalam Al-Quran. Kita sudah membahas tentang itu. Kemudian yang ketiga digambarkan bahwa Adam itu adalah seorang nabi. Ya, tadi sudah kita singgung, sedangkan di Al-Quran itu tidak pernah menyebut Adam itu sebagai nabi. Yang eksplisit adalah sebagai khalifah.
Dan yang keempat, berdasarkan rujukan dari Al-Hadis, digambarkanlah Adam yang sebagai nabi itu zamannya ada di sekitar 6.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Jadi kalau dilacak dalam sejarah yang bersumber dari dalam cerita hadis atau informasi hadis, maka kita akan mendapatinya Nabi Adam itu berada di era sekitar 6.000-an tahun sebelum Masehi. Atau kalau kita ambil mentok, ujungnya kira-kira sampai di 10.000 tahun sebelum Masehi. Ini juga berbeda dengan Al-Quran yang membiarkan terbuka informasinya. Bahwa Adam itu tidak disebutkan hidup di zaman yang mana. Cuma disebutkan sebagai bapak atau nenek moyang yang menurunkan seluruh manusia modern. Oke, itu dari rujukan yang kedua dari Al-Hadis. Sekarang kita mengambil poin-poin dari rujukan saintifiknya. Ada 3 hal yang perlu kita sampaikan di sini untuk mengambil kesimpulan. Ketika Al-Quran dan Al-Hadis mengatakan atau menginformasikan bahwa Adam itu adalah bapak atau nenek moyang dari manusia modern ini, maka secara saintifik kita bisa mengambilnya atau menyimpulkannya sebagai dialah Homo sapiens, ya, yang menurunkan Homo sapiens di era modern, bahkan Homo sapiens sapiens, ya, keturunan yang lebih maju, lebih modern lagi, yang memiliki kecerdasan dan peradaban semakin meningkat terkait dengan volume otaknya, terkait dengan ilmu pengetahuan dan peradaban yang terus berkembang. Ya, jadi menurut sains maka kita berarti membangun kesimpulan sesuai dengan informasi Al-Quran dan hadis bahwa Adam itu adalah Homo sapiens atau ujung dari seluruh keturunan ras yang disebut sebagai Homo sapiens ini. Kapan itu terjadinya? Menurut catatan sejarah arkeologis atau antropologi, maka itu terjadinya sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. 1. Yang kedua, digambarkan bahwa keturunan Nabi Adam, ini Bani Adam itu rasnya atau warna kulitnya bermacam-macam. Maka secara saintifik itu juga memberikan kesimpulan pada kita membutuhkan waktu ribuan tahun. Tidak cukup hanya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Karena penyebaran Homo sapiens ini sudah terjadi sejak 100.000 tahun yang lalu. Ya, yang digambarkan dengan teori out of Africa itu. Menyebar ke Eropa, menyebar bahkan di Afrika sendiri, kemudian ke Asia, sampai ke Australia, sampai ke Eropa dan Amerika. Itu terjadi penyebarannya sekitar 100.000 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian yang ketiga, ketika kita mencoba menelusuri secara pendekatan saintifik di mana zamannya Adam itu, ketika kita mencoba mengkonfirmasi informasi dari Al-Quran dan informasi Al-Hadis yang mengatakan Adam adalah bapak atau nenek moyang dari Homo sapiens, maka kita akan berada di fase peralihan antara manusia purba, ya, Homo erectus, dengan manusia modern, yaitu Homo sapiens. Di mana itu kejadiannya atau di zaman apa? Terjadinya adalah di sekitar ratusan ribu tahun yang lalu. Oke, jadi sahabat sekalian, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran poin-poinnya. Dari Al-Quran poinnya apa, dari Al-Hadis poinnya apa, dan dari sains itu poinnya apa. Maka kalau kita merangkai rujukan dari 3 sumber otoritatif ini, kita akan mendapatkan kesimpulan yang mengarah kepada bahwa Nabi Adam itu satu berada di peralihan antara Homo erectus dengan Homo sapiens. Berapa ribu tahun sebelum Masehi, maka kecenderungannya akan tergambarkan itu berada di sekitar 100.000 sampai 200.000 tahun sebelum Masehi, di mana terjadi sebuah masa yang panjang peralihan peradaban dari fase purba kepada fase modern, dan kemudian terjadi perpindahan atau migrasi ke seluruh permukaan bumi ini yang digambarkan oleh teori out of Africa itu. Nah, lantas ini berarti tidak sinkron dengan informasi dari Al-Hadis
yang mengatakan secara kesejarahan sumber Al-Hadis mengatakan Nabi Adam itu berada di era 6.000 tahun sampai maksimum 10.000 tahun sebelum Masehi. Iya, maka kita ini harus mengambil satu sikap bahwa kesimpulan harus didasarkan pada sesuatu yang lebih fix. Apa yang lebih fix itu? Yang pertama adalah sumber Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa Adam itu adalah ujung dari peradaban manusia modern sebelum beralih ya fasenya ke masa yang sebelumnya yang peradabannya lebih kuno. Itu satu. Yang kedua, Al-Quran mengatakan bahwa beliau dipilih dari umat yang sudah ada. Artinya ada Homo erectus yang kemudian berubah menjadi Homo sapiens. Yang ketiga, secara saintifik semua itu digambarkan data-datanya menunjukkan ke era antara 100.000 sampai 200.000 tahun sebelum Masehi. Yang keempat, ketika ada informasi dari hadis yang mengatakan bahwa Nabi Adam itu ada di era 6.000 tahun sebelum Masehi, maka itu tidak masuk, tidak klop dengan informasi dari dalam Al-Quran dan tidak klop dengan informasi dari pendekatan saintifiknya. Sehingga dalam membangun kesimpulan ini kita bisa memilih cara seperti pada waktu kita menyimpulkan apakah Nabi Adam itu tingginya 60 hasta. Itu kan juga informasi dari dalam hadis. Tetapi ketika kita rujuk kepada data-data ilmiah, saintifik, maka tidak pernah ditemukan ada fosil manusia yang memiliki ketinggian 60 hasta itu. Sehingga kita lebih memilih data validnya atau data saintifiknya bahwa manusia itu sesungguhnya ketinggiannya ya sekitar 2-3 meter saja paling tinggi. Sama dalam konteks ini. Ketika kemudian kita mendapati informasi Adam itu zamannya berada di era 6.000 tahun sebelum Masehi, ternyata ini tidak cocok dengan keberadaan eksistensi Homo sapiens yang ternyata sudah ratusan ribu tahun sebelum Masehi, maka kita lebih memilih data fosil atau data saintifik yang mengatakan bahwa Homo sapiens itu sudah eksis lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Jadi sinkron antara informasi Al-Quran dengan data-data ilmiahnya, tetapi tidak sinkron dengan data sejarah yang berasal dari hadis yang mengatakan Adam itu berada di era 6.000 tahun sebelum Masehi. Maka kalau mau disimpulkan ya, ini adalah sebuah hipotesa ya, bukan sebuah kemutlakan. Hipotesa, kesimpulan dari kajian kita selama ini, maka saya memilih untuk menyimpulkan bahwa Adam yang diceritakan Al-Quran sebagai peralihan dari manusia purba ke manusia modern, itu hidupnya adalah di era minimal 100.000 tahun sebelum Masehi. Di era peralihan ya antara Homo erectus dengan Homo sapiens. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.